Masjid Amin Anur rahimakumullah. Mari pertama utama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman Islam, panjang umur serta afiat, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah di hari Jumat yang cerah ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita hamba beriman, yaitu salat Jumat di masjid kita, Masjid An-Nur. Sebelumnya mari kita berdoa semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari subuh sampai isya ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya. Sidang Jumat Jamaah rahimakumullah, sebelum salat Jumat kita mulai, izinkan kami dari pengurus Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa maklumat yang sebelumnya dengan hormat jamaah yang sudah berada dalam masjid. Mari Bapak jamaah kita isi terlebih dahulu. Kita maju, kita isi saf depannya masih kosong. Silakan maju Pak, karena kesempurnaan saf adalah bagian daripada kesempurnaan Jumat kita. Silakan maju, terima kasih. Hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2023 bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Waktu salat kita jam 12 tepat. Bertindak secara khatir Imam Ustadz Haji Lutfi Naseh dari Ciganjur SAG, alhamdulillah sudah hadir. Muazin Ustadz Ramdhani dan Bilal Ustadz Muslim, alhamdulillah seluruh petugas sudah ada di tengah-tengah kita. Maklumat pertama, sebagai biasa kami atas nama pengurus masjid mengundang seluruh jamaah semua untuk bisa hadir di acara rutin kami, taklim malam Ahad besok yang akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi SC dengan kajian tafsir Munir. Ya, kami doakan semoga kita semua sehat, bisa hadir di malam Ahad besok waktu maghrib sampai dengan Isya. Maklumat kedua, kami hari ini dapat sedekah dari ibu-ibu Masjid Taklim An-Nur sebesar Rp500.000. Kita doain ibu-ibu yang telah bersedekah untuk An-Nur, rezeki tambah, segala niat dan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Mari di hari yang mulia ini kita baca Ummul Quran surat Fatihah. Fatihah pertama kita niatkan, kita disampaikan Fatihah kita untuk almarhum almarhumah kakek nenek kita, orang tua kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, baik yang dekat maupun yang jauh. Dengan wasilah Fatihah kita mohon agar Allah ampunkan dosa mereka semua, Allah ampunkan, Allah maafkan segala khil berdenglayan, serta dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, dengan wasilah Fatihah kita mohon agar Allah menyembuhkan penyakit saudara-saudara kita yang saat ini kurang sehat, di antaranya Ustadz Jayadi ya, pulang umroh kena flu, Haji Ahmadi, Haji Madani yang pulang umroh pada kurang sehat, mungkin perubahan cuaca, Allah segera angkat penyakit mereka, bisa lagi berkumpul dengan kita, bisa lagi berjemaah dengan kita di masjid kita. Bitilkani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga kita mohon dengan wasilah Fatihah kita semua yang tahun ini masuk tahun baru Masehi, ya Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan penyakit, diselamatkan kita keluarga kita dunia wal akhirah. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian maklumat dari kami. Sebelumnya mohon dengan rahmat jamaah yang bawa HP sementara sampai dengan selesai acara pelaksanaan Jumat agar HP-nya dinonaktifkan. Dan adik-adik mohon dibantu juga kakaknya agar ke atas karena setiap Jumat adik di atas berisik ya. Bang Cepi atau teman lain tolong diutus Pak agar tidak mengganggu bapak-bapak yang sedang Jumat ya. Jadi mohon adik di atas tidak berisik sampai dengan khatib selesai. Demikian maklumat dari kami. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi 1 menit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah,
الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكمه التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين حضرة الكرماء والفضلاء والأمراء وأحباء الأعزاء, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir pada siang hari ini menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga segala doa, niat, hajat dan zikir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang banyak kesulitan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kemudahan. Yang sedang banyak masalah semoga Allah berikan jalan keluar, solusi kepadanya. Dan Allah jadikan kita beserta keluarga kita, anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah, anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Oleh karenanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, intisalul awamil wajtinabun nawahi, yaitu berupaya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah tanzihul qulub anidz dzunub, membersihkan hati dari segala perbuatan dosa. Salawat dan salam tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa. Salam cinta, salam rindu, salam sayang kepada beliau. Semoga kita semuanya menjadi golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai dan dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pasca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berakhirnya tahun 2022 menjadi asar, jadikan bekas di hati kita semua pada diri kita untuk bisa bermetamorfosa menjadi manusia yang berkualitas di tahun 2023. Tahun 2023 merupakan kawacanda di muka, yaitu kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, tempat di mana wadah sebagai penggemblengan agar menjadi manusia yang takwa, menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, manusia yang menjadi kebanggaan oleh agama Islam, agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, untuk bermetamorfosa menjadi manusia yang berkualitas, hendaknya kita ikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada Maulidun Nabi ketika itu
banyak para ulama, para kiai, mereka memberikan contoh-contoh kepada kita. Ada 3 akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hasanah, yaitu bagus atau baik. Yang kedua adalah karimah, dan yang ketiga ada azimah. Akhlak hasanah dibuktikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasanah, suri teladan yang baik yang bisa kita contoh. Suami kudu baik kepada istri, istri pun harus berbuat baik kepada suami, anak kepada orang tua pun kudu baik kepada anak, mantu kepada mertua, mertua kepada mantu, adik kepada kakak, kakak pun harus berbuat baik kepada adik. Termasuk rakyat harus berbuat baik kepada pemerintah, pemerintah pun harus berbuat baik kepada rakyat. Begitu juga seorang murid harus berbuat baik kepada guru, guru pun harus berbuat baik kepada muridnya, santri kepada kiai, kiai pun kepada santri, agar kita semua menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah karimah, yang artinya mulia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rawahul Baihaqi. Dikutip oleh Syekh Mahmud Al-Misri bahwa akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani oleh umat Islam diantaranya adalah ikhlas, keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ia beribadah, ia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yakin, dan yang ketiga jujur, keempat amanah, dan yang kelima adalah murah senyum dan bahagia. Innat tabassuma shadaqah. Sesungguhnya senyum itu bagian dari sedekah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang ketiga adalah azimah. Azimah artinya agung atau tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Sementara itu dari Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Khuluquhu khuluqul Quran." Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itu bacalah Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran ada bagian dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia contohkan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Sesungguhnya bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang pertolongan dari Al-Quran itu untuk orang yang membacanya. Rawahu Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada tahun 2023 ini kita memulai langkah kita di bulan Januari. Banyak dosa yang telah kita perbuat, perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan, baik kecil ataupun dosa. Jika kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dikisahkan ada sebuah kisah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam bersama para kaumnya yaitu Bani Israel datang berbondong-bondong kaum Bani Israel ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya kita semua dalam keadaan kemarau yang sangat panjang, bertahun-tahun tidak turun hujan. Mintalah kepada Allah bahwa kita sedang membutuhkan hujan. Berkumpul, berserulah Nabi Musa ketika itu dengan kaumnya di suatu padang pasir, suatu tempat lapang. Kemudian bagi kita, istilah kita adalah salat istisqa. Nabi Musa beserta kaum Bani Israel memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Setelah selesai dilaksanakan hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, tak kunjung hujan turun. Bahkan mentereng langit pun panasnya semakin panas. Akhirnya datang kembali kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. Hai Musa, kenapa belum turun-turun hujan? Akhirnya Nabi Musa memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai Musa, sesungguhnya di antara kerumunan yang engkau berada di situ ada satu orang yang telah melakukan perbuatan maksiat selama 40 tahun lamanya. Ia bermaksiat kepadaku dan menantangku. Maka berserulah kepada mereka agar ia keluar dari rombongan tersebut. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan kembali dan berseru kepada mereka, siapa di antara mereka yang telah melakukan maksiat selama 40 tahun lamanya menantang kepada Allah, silahkan keluar dari tempat tersebut. Tak seorang pun yang mengacungkan tangan dan keluar. Namun salah satu di antara kerumunan itu ada seorang pemuda yang merasa dirinya lah yang dimaksud. Kemudian kalau dia berada di situ, hujan pun tak akan turun. Apabila dia keluar, maka semua orang akan menggunjingnya dan mengetahui dialah yang telah berbuat maksiat dan menentang Allah. Akhirnya jubah yang dikenakan ditutupi kepala dan wajahnya. Secara perlahan-lahan ia keluar dari tempat kerumunan tanpa diketahui oleh seorang pun. Kemudian langit pun akhirnya berubah menjadi gelap, hujan turun dengan derasnya. Nabi Musa pun keheranan. Nabi Musa heran, loh, kenapa hujan sudah turun padahal aku belum melihat ya Allah. Aku belum melihat siapakah orang yang telah berbuat dosa kepadamu 40 tahun lamanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Hai Musa, 40 tahun lamanya ia telah berbuat dosa, berbuat maksiat dan menantangku. Aku tutupi aibnya dia. Sekarang ia datang kepadaku, dia memohon ampun kepadaku, dia beristighfar kepadaku. Pantaskah aku bukakan aib dia kepadamu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan nanti di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan dari kesulitan orang yang sulit, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan
bagi dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah bersama hamba-hambanya selama hamba-hambanya mencintai saudaranya yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hal ini semua, maka kita bisa bermuhasabah diri, menempatkan diri kita untuk memperbaiki akhlak kita di tahun 2023 ini dengan berupaya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, menjaga keluarga kita agar kita memiliki keluarga yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari bersama-sama kita bermuhasabah diri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar menjadi manusia yang berkualitas, khairul ummah, khairul bashar, menjadi manusia yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alil athhar wa sahabil aghyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah fima amar wa antahu amma nahan wa hadhar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تمكن الأعداء الدين واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.